Bu, Bu, mau masuk surga? Serius? Itu perempuan kata Nabi gampang sekali masuk surga. Satu, dia dirikan sholat. Pasti ibu-ibu sholat. Biasanya ibu-ibu banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Nah, hias mukanya. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Ya, boleh ibu berhias, tapi jangan gara-gara hias ibu tidak sholat. Dua, berpuasa Ramadan. Yang belum ganti puasanya segera ganti, karena ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Bagaimana cara menjaga harga diri? Satu di antaranya, dia menutup auratnya. Di antaranya lagi, dia tidak keluar kecuali ditemani oleh mahramnya. Ya Bu ya? 4. Ini saja 4 syaratnya. Menaati perintah suami. Ini agak berat. Saya selalu ceramah, ibu-ibu rajin majelis taklim. Tapi kalau kau lawan suamimu, semua amalmu sia-sia. Sekarang perempuan banyak terhasut oleh setan, dia lawan suaminya. Apalagi kalau dia sudah pandai cari duit, dia punya toko, dia lawan suaminya. Dia punya warung, dapat penghasilan bulan-bulan, hari-hari dia dapat penghasilan. Ingat, kalau kau lawan suamimu, ridha Allah jauh darimu. Suami saya tidak sholat Ustaz, bukan urusanmu, urusannya suamimu. Itulah enaknya menjadi perempuan Islam. Perempuan Islam, dia tidak bertanggung jawab terhadap dosanya suami. Suamimu tidak sholat, suamimu tidak puasa, suamimu pemabuk, ibu tidak tanggung dosanya. Tapi bagi suami, kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, istrinya tidak bayar puasanya, nanti di akhirat ditanya, mana ini suaminya? Mana ini suaminya? Kok bisa begini istrinya? Maka jangan kau lawan suamimu. Hei, kau kira enak jadi suami? Hah? Hei, kau kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana kau dibelikan cincin. Dipikir bagaimana kau bisa pakai AC di rumahmu supaya tidak rusak kulitmu. Dipikir dibelikan kau gelang, kalung supaya kalau kau pulang kampung dihargai sama sepupumu. Dipikir semua itu. Kadangkala dia masuk hutan, kadangkala di tengah laut, kadangkala jadi tukang kebun. Untuk apa? Supaya suami istrinya bisa bahagia. Kalau ada masalahnya di kebun, dia tidak cerita ke istrinya. Kenapa? Dia bilang, suamimu, cukup saya menderita, saya tidak mau melukai hati istriku. Penyebab datangnya sombong, 1, pangkat jabatan, 2, harta, 3, bertambahnya kegagahan. Jangan sombong kau gagah. Jangan sombong karena kau cantik. Memang 17 tahun kau cantik, sweet 17. Semua orang kalau dia lewat terpesona. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. Berapa? 71, masih cantik. Senyum, lari cucu. Dikira mau digigit. Maka jangan sombong karena kecantikanmu, pasti karena pudar. Saudaraku, penyebab orang pecah persaudaraan itu, satu diantaranya kesombongan. Sebelum jadi anggota DPR bagus, sebelum jadi bupati baik, sebelum jadi kepala dinas menyapa. Setelah dapat jabatan dia mulai sombong. Jangan sombong karena jabatanmu pasti akan hilang. Jangan sombong karena ilmumu. Saya kalau ada ustadz merasa sombong, saya cuma bilang, bos, apa artinya Iqra? Apa artinya Alif Lam Mim? Ada yang tahu? Apa artinya Yasin?
Tidak ada. Itu Allah ingin mengingatkan kepada kalian, jangan kau sombong karena ilmu. Maka orang yang berilmu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Orang dulu berkata, kalau orang pintar seperti ilmu padi. Ilmu padi, coba lihat, sebelum dia berisi, itu padi, sebelum berisi, dia naik ke atas. Tapi makin berisi itu padi, makin ada isinya, makin dia tunduk. Makin berilmu kalian, mestinya makin tawadu. Jangan kau sombong karena ilmumu. Jadi ustadz, ikuti persamaan. Jangan kau menghina orang. Namanya perbedaan biasa. Jangan karena beda mazhab, beda aliran, beda tempat pengajian, beda ormas Islam, kalian berpecah belah. Bodoh. Coba lihat, orang angkat takbir itu beda-beda toh. Meletakkan tangan setelah takbir, itu aja berapa macam. Allahu Akbar. Satu, ada yang di atas dada. Begini. Yang kedua, Allahu Akbar. Antara pusat dengan perut. Yang ketiga, Allahu Akbar. Pas di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar, ada di bawah pusat. Yang kelima, dia tidak simpan, tapi dikasih lurus. Allahu Akbar. Ada? Coba pergi tanah suci. Banyak kita dapat itu toh. Jadi yang mana betul? Betul semua karena ada pendapat dan hadisnya. Kalau betul semua Ustaz, mana yang salah? Yang salah kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Pasti salah. Ya. Ya. Maka saudaraku, ini pasti banyak agamawan di sini. Banyak mubalik. Sampaikan apa yang kalian yakini benar tanpa menyalahkan pendapat orang. Sama saya kalau saya ceramah, ya menurut pendapat saya begini, ada juga pendapat berbeda. Silakan, jangan neraka saja terus kau cerita, kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar di lidahmu, digunting lidahmu, ditusuk matamu. Dia bilang anak muda, deh pulang lagi deh bikin takut-takut ini penceramah. Janjikan. Agama mengajarkan janji sorga, ancam neraka. Tapi janji sorga jauh lebih banyak disebut daripada neraka. Maka saudaraku, saya cinta karena Allah, kalian nanti jadi pendakwah, jadilah pendakwah yang mengakurkan orang. Kalau kau tahu di situ masjid dia kunut, jangan kau bahas tentang tidak boleh kunut karena pasti orang tersinggung. Kalau kau tahu di situ selalu ada maulid, jangan kau katakan maulid bid'ah. Karena pasti kau sakiti perasaan orang. Ada kan juga orang baru belajar agama seolah-olah dialah pemilik neraka dan surga. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Apa bid'ah? Dia bilang tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah itu tidak ada pada zaman Nabi. Oh kalau begitu iya. Kalau begitu bos, jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka yang baik, lakukan apa yang kamu yakini. Saudaraku, kalau kau berbeda dengan tetanggamu, jangan kau hina apalagi sampai kau salah-salahkan dan dia dengar, bisa ku berpecah belah. Lakukan apa yang kamu yakini benar tanpa menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Penyebab lagi pecahnya persaudaraan setelah sombong, pilkada, takabur, menganggap remeh orang lain. Saudara-saudara sekalian, kita bisa begini karena ada orang lain yang bisa membantu kita. Saya kasih contoh. Bapak punya uang miliaran, tapi kasih hidup di pulau sendiri, mau? Sendiri bapak kuasa itu pulau, mau? Pasti kita tidak mau. Kita bisa hidup damai rukun karena ada orang lain di tengah-tengah kita. Maka hargai, rawat persatuan, ukhuwah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini nanti pengumuman setelah ada menang
Jangan berpecah belah. Jangan berkata, hakim tidak adil. Teman-teman dia tuan rumah. Jangan. Percayalah apa keputusan yang Allah berikan dalam hidupmu, itulah yang terbaik. Maka saudara, apapun keputusannya, jangan sangka buruk, itulah yang terbaik. Yang kau tuduh macam-macam hakim. Itu hakim kasihan bertugas sampai tengah malam. Tidak seberapa honornya. Tanya hakim berapa honornya. Ini bilang orang Bugis atau hati. Asal ada kasihan. Resikonya berat. Dan kalau hakim ini salah, dia memilih hanya karena dia senang, bukan karena prestasi. Nah tunggu ko malaikat. Nah bilang kalasi mangko subuhan ntar ku belender ko. Jadi jangan apa yang keputusan, jangan kalian berpecah belah, apalagi saling memfitnah, menjelek-jelekkan. Percaya itulah yang terbaik. Ya, Bu, mau masuk surga? Serius? Itu perempuan kata Nabi gampang sekali masuk surga. Satu, dia dirikan sholat. Pasti ibu-ibu sholat. Biasanya ibu-ibu banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Nah hias mukanya. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Ya, boleh ibu berhias, tapi jangan gara-gara hias ibu tidak sholat. Dua, berpuasa Ramadan. Yang belum ganti puasanya segera ganti, karena ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Bagaimana cara menjaga harga diri? Satu di antaranya, dia menutup auratnya. Di antaranya lagi, dia tidak keluar kecuali ditemani oleh mahramnya. Ya Bu ya? 4. Ini saja 4 syaratnya. Menaati perintah suami. Ini agak berat. Saya selalu ceramah, ibu-ibu rajin majelis taklim. Tapi kalau kau lawan suamimu, semua amalmu sia-sia. Sekarang perempuan banyak terhasut oleh setan, dia lawan suaminya. Apalagi kalau dia sudah pandai cari duit, dia punya toko, dia lawan suaminya. Dia punya warung, dapat penghasilan bulan-bulan, hari-hari dia dapat penghasilan. Ingat, kalau kau lawan suamimu, ridha Allah jauh darimu. Suami saya tidak sholat Ustadz, bukan urusanmu, urusannya suamimu. Itulah enaknya menjadi perempuan Islam. Perempuan Islam, dia tidak bertanggung jawab terhadap dosanya suami. Suamimu tidak sholat, suamimu tidak puasa, suamimu pemabuk, ibu tidak tanggung dosanya. Tapi bagi suami, kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, istrinya tidak bayar puasanya, nanti di akhirat ditanya, mana ini suaminya? Mana ini suaminya? Kok bisa begini istrinya? Maka jangan kau lawan suami. Hei, kau kira enak jadi suami? Hei, kau kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana kau dibelikan cincin. Dipikir bagaimana kau bisa pakai AC di rumahmu supaya tidak rusak kulitmu. Dipikir dibelikan kau gelang, kalung supaya kalau kau pulang kampung dihargai sama sepupumu. Dipikir semua itu. Kadangkala dia masuk hutan, kadangkala di tengah laut, kadangkala jadi tukang kebun. Untuk apa? Supaya suami istrinya bisa bahagia. Kalau ada masalahnya di kebun, dia tidak cerita ke istrinya. Kenapa? Dia bilang, suamimu, cukup saya menderita, saya tidak mau melukai hati istriku. Tenang kok Pak, saya bela kok malam ini. Hei, sudah bilang ibu-ibu, kok kira enak juga jadi istri Ustaz? Pernah kau rasakan hamil? Ini senjatanya ibu-ibu. Makanya bapak juga hormati istri. Bapak-bapak, saya heran kadang-kala lihat suami. Dia sopan sama tetangganya, tapi sama istrinya kasar.
Kalau sama tetangga, iya Bu, selamat pagi Bu, sehat-sehat. Sama istrinya dongok memang ini. Dari bodoh sekali ini. Ada juga itu begitu. Bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ada pasti di sini dah. Pak, hei, coba lihat itu istri kasihan. Dia tinggalkan keluarganya di Sulawesi, dia datang merantau ikuti suaminya. Kadangkala orang tuanya sakit, dia bilang apa? Saya tidak bisa besuk, kenapa? Suamiku lagi tugas, tidak bisa tinggalkan kantor. Itu istri. Kok kira gampang jadi istri Pak? Hah? Itu istri, coba lihat. Suka ngomel, memang takdirnya itu perempuan suka ngomel. Kalau dia tidak ngomel, ada kelainan itu. Sudah takdirnya, tapi jangan suka ngomel juga Ibu. Pernah dengar ceritanya orang dikasih masuk sumur? Jadi ada orang suami istri, istrinya ngomel aja kerjanya. Terlambat datang, cepat datang, tetap ngomel istrinya. Suatu ketika suaminya dia belikan istrinya cincin. Oh senanglah istrinya dibelikan cincin. Dia bilang suaminya, dek, kita pilih lihat wisata sumur tua. Ini sumur 400 tahun umurnya Bu. Datanglah di situ. Begitu dekat bibir sumur, dia bilang suaminya, dek, kau lihat ada ndak airnya itu sumur? Ada Bang, tapi musim kemarau tak, sedikit aja airnya. Serius? Ini paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Dek, coba kau lihat. Begitu dekat dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Tak, jatuh. Ngomel aja kau di situ. Ndak ku dengar juga, mati kau di situ. Oh, suaminya di atas. Ngomel kau ndak ku dengar. 1 jam kemudian tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, hitam tinggi besar. Kaget suaminya, siapa kau? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam ngomel aja kerja. Lebih saya lari. Bayangkan Bu, jin aja lari kalau ibu suka ngomel. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Oh itu laki-laki kalau pensiun Pak, cepat kasihan tersinggung. Namanya post power syndrome. Ada teman saya tadinya anggota DPR, tiba-tiba tidak terpilih lagi, sudah tua. Kerjanya kasihan kalau pagi-pagi nonton TV baring-baring, di sampingnya ada kucing. Lewat istrinya ada tenggang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing di tenda dia tersinggung Pak. Maka ibu-ibu jaga suami, bapak-bapak muliakan istri. Bapak pikir ini kalau diminta gaji istri, tidak bisa bapak bayar, apalagi kalau bapak pegawai negeri. Ada pegawai negeri kaya? Tidak ada Pak. Saya bilang saya gajiku, kan saya pegawai negeri. Saya kalau bulan saya gajiku 9 koma. Mega to gaji mustas. Iya maksudnya tanggal 9 sudah koma. 1 juta sampai 2 juta sebulan. Istrimu sudah 5 tahun kau tidak gaji membersihkan itu rumahmu. Babysitter yang ngurus-ngurus anak, berapa gajinya? Di Makassar 3 juta. Anakmu 5, tidak pernah kau bayar. Makanya muliakan istri. Suatu ketika Umar bin Khattab datang, sahabat mau laporkan istrinya yang suka ngomel. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarah-marahi sama istrinya. Enggak jadi deh, Umar aja dimarahi pulang dia. Besok ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, presiden lah. Kalau sekarang, kali saya lihat kemarin istri ngomel, Umar diam-diam saja. Apa kata Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anakku. Ini 3 yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Sehebat apapun dia, tidak ada ini yang laki-laki bisa mampu. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Apa kata Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul?
ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Berarti ibu, bapak, 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi nih bapak-bapak ini.
Jangan bertengkar karena beda pilihan. Jangan saling baku maki di grup WhatsApp. Jangan kau hina calonnya orang. Pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Itu yang memang. Saya tanya Pak, 2019 yang lalu, siapa yang dilawan Bapak Joko Widodo? Siapa? Siapa? Siapa yang menang? Siapa? Terus setelah dilantik, siapa menterinya? Si Ewan pada kepala desa, baku lawan istrinya, sudah dilantik, tidur lagi sama-sama. 2019 Bapak Joko Widodo bertanding dengan Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo jadi presiden, Prabowo jadi menteri. Mereka sudah satu paket, kalian masih baku musuh tetangga. Apa namanya kalau bukan beli-beli? Maka saudaraku, 2024 yang akan datang, ajak musuh salah-salah. Nggak usah kau kampanye orang, karena kalau sudah ada calonnya, biar apa kau kasih tahu nggak mempan. Ada dua orang yang bisa dinasihati. Satu, orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta. Gunungkan kudaki, lautan kuseberangi, bale-bale. Yang kedua, yang mau ikut pilkada dan usaha nasihati. Biar survei dan kecil dan itu. Dan lebih baik pilih calonmu, hargai lawanmu. Maka jangan bermusuhan. Bahaya nih, memang orang kuis jago Pak. Pasti sekongkol ini. Pura-pura mau pulang di tempat tidur baku tawar. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, adik-adik semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tabligh akbar kali ini saya tidak panjang-panjang. Saya to the point. Satu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 2024 yang akan datang bulan Februari, jangan kau terima uang sogok. Ya, jangan terima. Pernah rasakan krisis beras? Pernah rasakan krisis minyak goreng? Pernah rasakan susah gas? Pernah rasakan suamimu hilang? Pernah. Padahal di Indonesia hampir semua kabupaten ada sawahnya. Di Indonesia banyak kebun sawit sumber minyak goreng. Di Indonesia banyak padi sumber beras, banyak gas sumber gas dapur. Saudi Arabia tidak ada sawah. Tidak pernah saya lihat ada sawah di Saudi Arabia. Tidak pernah saya lihat di Saudi Arabia ada kebun sawit. Tidak pernah. Tapi mereka tidak pernah krisis. Kenapa? Karena rakyatnya